Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahas Yuk Film. Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Taichi Zero. Film ini pun mengisahkan tentang seorang pemuda jenius yang sangat ingin berlatih kungfu. Namun kehadirannya tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Hingga akhirnya ia membuktikan bakatnya sebagai seorang master kungfu hanya dengan meniru gerakan lawannya tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas alur ceritanya. Bertempat di sebuah kota di negara Cina, kisah diawali dengan lahirnya seorang bayi laki-laki bertanduk daging di kepalanya. Hal itu pun sang ibu memberi nama anaknya tersebut dengan nama Yang Luchan yang memiliki arti manusia aneh. Ayahnya sendiri adalah seorang pengusaha sukses, namun dengan sifat ayahnya yang sangat pelit kepada keluarganya tersebut, Ibu Luchan pun berniat ingin mencuri uang suaminya dengan tujuan untuk menyambung hidup mereka berdua. Esok harinya ketika Luchan sedang bermain di luar rumah, ia pun melihat pertunjukan kungfu jalanan di tempat tersebut. Yang bersamaan dengan hal itu, beberapa temannya mengganggu Luchan dan tanpa sengaja, sebuah pukulan yang mereka lakukan mengenai tanduk daging yang berada di kepalanya. Dengan demikian Luchan pun tak sadarkan diri dan beberapa saat kemudian ia terbangun, yang kemudian Luchan menghajar semua rekannya tersebut dengan kungfu yang ia tiru dari apa yang telah ia lihat sebelumnya. Bahkan sang ahli bela diri kungfu di sana tidak bisa menahan kuatnya sebuah pukulan yang ia lancarkan. Namun setelah itu Luchan kembali pingsan dengan keluarnya darah melalui hidungnya tersebut. Merasa sangat kagum dengan keistimewaan yang Luchan miliki, Tuan Zhao sang ahli bela diri jalanan pun mengikuti Luchan menuju rumahnya. Pada saat itu juga Luchan melihat ibunya diusir oleh ayahnya tersebut setelah mengetahui ia mencuri uang pribadi milik ayahnya itu. Dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa lagi, Tuan Zhao yang ada di sana merasa prihatin dengan kondisi mereka. Ia pun meminta izin kepada ibunya agar dirinya bisa merawat Luchan sekaligus mengajarinya kungfu. Dan sebagai orang tua yang sangat menyayangi anaknya, Ibu Luchan pun menyetujui permintaannya tersebut. Dan bersamaan dengan hal itu, Ibu Luchan pun menghembuskan nafas terakhirnya. 18 tahun kemudian, Luchan yang saat ini telah dewasa, ia pun bergabung dengan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Tuan Zhao. Untuk saat ini mereka berniat ingin merebut sebuah kota di salah satu kerajaan. Luchan sebagai prajurit terbaik Tuan Zhao, ia pun ikut serta untuk bertarung dengan pasukan kerajaan di sana. Tuan Zhao yang melihat kekuatan musuh semakin kuat, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk memukul tanduk daging yang berada di kepala Luchan. Karena dengan cara tersebut mereka bisa menguasai pertempuran yang terjadi pada saat itu. Hingga akhirnya Luchan kembali berubah menjadi sosok yang sangat hebat. Dalam pertempuran tersebut Luchan kembali pingsan, yang kemudian salah satu rekannya membawa Luchan kembali ke markas mereka. Sesampainya di markas tersebut, Luchan pun dibawa kepada seseorang yang mungkin bisa merawatnya. Dan di saat Luchan sadar, seorang perawat tersebut yang bernama Tuan Dong memberi nasihat agar ia menjauh dari siapapun orang yang ingin menyentuh tanduk daging di kepalanya. Tuan Dong juga mengatakan agar Luchan berhenti mempelajari kungfu yang telah diajari oleh Tuan Zhao. Hal itu dikarenakan kungfu tersebut tidak dapat menstabilkan jiwa dan pikirannya.
Maka dari itu Tuan Dong menyarankan Luchan untuk belajar kungfu aliran Chen, sebab dalam kungfu tersebut adalah aliran kungfu yang cocok untuk ia pelajari, sekaligus menstabilkan kekuatan jiwa dan pikirannya. Tuan Zhao yang mendengar hal itu, ia pun tidak terima atas perintah Tuan Dong kepada murid satu-satunya tersebut. Ia pun meminta agar Luchan tetap berlatih kungfu yang telah diajarkan kepada dirinya. Dengan demikian Tuan Zhao yang sangat percaya diri menantang Tuan Dong untuk bertarung dan sebagai pembuktian siapakah sang ahli kungfu terbaik, dan pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di akhir pertarungan mereka, Tuan Dong yang sangat mahir dalam bela diri, ia pun berhasil mengalahkan Tuan Zhao, sekaligus mempermalukannya di depan penduduk sekitar. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat pasukan kerajaan mendatangi markas Tuan Zhao dengan maksud untuk menyerang mereka semua. Luchan yang saat ini sedang tertidur pun sangat terkejut dengan sebuah serangan yang cukup dahsyat. Dalam tragedi ini, seluruh penduduk di sana tewas dalam keadaan tragis, termasuk juga Tuan Dong yang terkena tusukan anak panah tepat di punggungnya. Di akhir kematiannya tersebut, Tuan Dong mengatakan kepada Luchan agar dirinya belajar bela diri kungfu aliran Chen. Tuan Dong yang mengatakan bahwa kungfu aliran Chen tersebut berada di sebuah desa bernama Chen. Ia pun menyuruh Luchan untuk berguru kepada guru Chen yang berada di desa tersebut. Tuan Dong yang sadar bahwa saat ini adalah akhir dalam hidupnya, ia pun menyuruh Luchan untuk pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian Luchan yang berusaha mencari desa Chen tersebut, ia pun berhasil menemukan desa itu. Namun di sana ia mendapat sambutan buruk dari penduduk di sana, yang mana semua penduduk berkata kepada Luchan bahwa kungfu Chen tidak diperuntukkan bagi orang pendatang. Di sisi berbeda, sebuah mobil klasik muncul secara tiba-tiba dan langsung menabrak Luchan yang sedang berada di sana. Melihat kejadian ini, seorang wanita yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut bergegas untuk menolong Luchan. Ia sendiri bernama Chen Yuniang, yaitu seorang gadis keturunan asli dari seorang guru Chen. Untuk saat ini ketika Yuniang berada di hadapannya, Luchan pun bertindak salah tingkah yang mungkin saja ia terpesona dengan pandangan pertamanya kepada Yuniang. Terlihat Yuniang tidaklah sendiri, yang mana saat ini ia bersama kekasihnya yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Ia sendiri bernama Fang. Yuniang yang mengetahui bahwa Luchan baik-baik saja, ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun di saat itu juga Luchan yang baru mengetahui bahwa Yuniang adalah keturunan guru Chen. Ia pun bergegas untuk mengejarnya. Namun sayang ia terlambat dalam usahanya itu. Di malam harinya, semua penduduk termasuk tetua desa menghadiri acara yang akan diselenggarakan oleh Yuniang. Dalam acara tersebut, ia ingin memperkenalkan sebuah terobosan baru yang Fang pelajari di saat berada di Eropa. Ia berencana untuk membangun jalur kereta demi memudahkan perjalanan penduduk di sana. Dalam kesempatan tersebut, Fang memperkenalkan lampu penerang yang ditenagai oleh sebuah mesin, dan ini adalah karya terbaru miliknya. Namun sayangnya sebuah karya terbaik yang ia miliki dianggap lelucon oleh semua orang setelah benda tersebut terbukti cacat. Fang yang saat ini putus asa, Yuniang pun mencoba untuk meyakinkannya agar tidak menyerah demi mewujudkan rencananya tersebut.
Esok harinya Luchan berhasil menemukan Yunyang yang berarti Luchan mempunyai kesempatan untuk bertanya di mana Guru Chen berada. Namun saat ini Yunyang pun turut berkata bahwa Kung Fu Chen tidak diperuntukkan bagi orang luar. Merasa dipermainkan, Luchan pun cukup marah yang kemudian Yunyang sebagai putri dari Guru Chen pun menghajarnya dengan tujuan untuk mengusir Luchan keluar dari desanya tersebut. Setelah kejadian tersebut, Luchan dirawat oleh seorang lelaki tua yang berprofesi sebagai pemulung. Ia pun menyarankannya untuk pergi dari desa tersebut karena menurutnya Luchan sebagai pendatang baru tidak akan mungkin untuk belajar Kung Fu Chen di desa itu. Kembali kepada Yunyang yang saat ini bersama Fang sebagai sepasang kekasih, ia pun mencoba menghiburnya setelah karyanya tersebut dianggap sampah oleh semua penduduk di sana. Fang yang sangat emosi mengingat hal tersebut, ia pun menghancurkan alat musik yang sengaja dibawa oleh Yunyang sendiri. Seketika itu juga Fang meninggalkan Yunyang dan ia pun pergi dari desa Chen dengan tujuan untuk kembali menemui wali kota di kediamannya. Singkat cerita, wali kota yang saat ini bersama Fang, ia pun cukup heran setelah mendengar kabar bahwa semua penduduk desa Chen menolak pembangunan kereta. Bersamaan dengan itu, seorang investor Eropa bernama Claire datang menemui wali kota untuk memberikan solusi agar rencana pembangunan kereta berjalan dengan lancar. Di mana untuk saat ini Claire membawa sebuah mesin raksasa untuk membangun jalur kereta tersebut. Esok harinya di saat Luchan kembali mendatangi Yunyang, ia pun mendapat sambutan tidak baik dari dirinya. Yunyang yang saat ini cukup depresi setelah ditinggal kekasihnya tersebut, ia pun menghajar Luchan dengan sebuah jurus Kung Fu Chen yang ia miliki. Di akhir pertarungan mereka, Yunyang kembali mengusir Luchan dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi ke desanya tersebut. Esok harinya Luchan yang tidak putus asa sedikit pun, ia kembali mencoba untuk memasuki desa tersebut. Namun untuk saat ini semua penduduk di sana yang mendengar larangan Luchan untuk tidak memasuki desa itu, semua warga pun memperingatkan Luchan dengan kungfu yang mereka miliki. Setelah kejadian tersebut, Luchan mencoba mempraktekkan seluruh gerakan kungfu yang dilihat dari mata kepalanya sendiri. Si pemulung yang kebetulan juga ada di sana, ia pun takjub dengan seorang Luchan karena bisa mempelajari kungfu hanya dengan melihat gerakannya. Kemudian si pemulung tersebut mengatakan kepada Luchan agar dirinya bisa melawan musuhnya dengan cara meniru gerakan lawannya tersebut. Esok harinya Luchan dengan sangat berani kembali memasuki desa Chen dan ia pun bertemu dengan penjual tahu sekaligus menantangnya untuk bertarung. Merasa dirinya tidak bisa dikalahkan, si penjual tahu pun membuat aturan jika Luchan berhasil menghancurkan tahu yang berada di tangannya, maka Luchan adalah pemenangnya. Seketika itu juga pertarungan pun terjadi di antara mereka.
招式，别人怎么出招。 Dengan sebuah saran dari si pemulung, akhirnya Luchan berhasil mengalahkan si penjual tahu dengan beberapa jurus kungfu Chen yang ia berhasil kuasai. Di sana pun Yuni yang cukup heran melihat kemampuan Luchan yang bisa menguasai jurusnya tersebut yang sebelumnya belum pernah diberikan kepada siapapun. Luchan yang berhasil mengalahkan lawannya, ia pun pergi untuk berterima kasih kepada si pemulung. Namun untuk saat ini, ia pun mengalami kelelahan yang mengakibatkan dirinya kembali tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Fang kembali mendatangi desa Chen dengan membawa mesin pembuat jalur kereta api. Maksud kedatangannya adalah untuk menggusur seluruh rumah penduduk di sana agar bisa dijadikan sebagai jalur kereta yang telah ia rencanakan. Terlihat ia pun ditemani oleh Claire beserta juga dengan semua anak buahnya. Di saat itu pula Fang berkata kepada seluruh penduduk di sana agar meninggalkan rumah mereka dalam kurun waktu 6 hari ke depan. Dengan adanya ancaman tersebut, Yuni yang mendatangi tetua desa agar mencari solusi untuk masalah tersebut. Namun semua orang yang berada di sana tidak memiliki satupun cara untuk menghindar dari ancaman yang Fang lakukan. Mereka pun berkata hanya ada satu orang yang bisa membuat keputusan untuk hal ini, yaitu adalah Guru Chen sendiri. Namun untuk saat ini Guru Chen telah lama menghilang dari desa tersebut. Malam harinya di saat Yuni yang mencoba untuk mencari informasi, ia pun dikejutkan dengan apa yang ia lihat saat ini, di mana ia tidak sengaja mendengar perkataan Fang yang mengungkapkan perasaan cintanya kepada Claire. Ia pun juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil sebuah buku pengoperasian mesin raksasa tersebut. Kembali kepada Luchan yang saat ini telah sadar, ia pun mendapati dirinya berada di rumah si pemulung. Pada saat itu si pemulung tersebut memberitahukan kepada Luchan bahwa desa Chen kini menghadapi sebuah ancaman. Dan dengan adanya hal itu, si pemulung memberikan sebuah misi untuk menghancurkan mesin raksasa tersebut. Dan jika Luchan berhasil melakukan misinya, maka kemungkinan besar ia akan diterima di desa Chen dengan dalih sebagai penyelamat desa tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun melakukan misi tersebut dan dalam melakukan tugasnya itu, ia harus berhadapan dengan beberapa penjaga di sana. Di saat Luchan dalam keadaan terpojok, Yuni yang tanpa kita sadari ternyata juga ada di sana sekaligus berhasil menyelamatkan Luchan. Dan dari sinilah mereka bekerja sama untuk menghancurkan mesin raksasa itu. Untuk saat ini, Claire dan Fang mengetahui rencana mereka berdua. Hingga akhirnya Yuni yang berhasil menghancurkan mesin raksasa tersebut. Yang kemudian mereka semua bergegas untuk menyelamatkan diri.
Dalam tragedi itu, Claire menghembuskan nafas terakhirnya, dan untuk Yunyang sendiri, ia pun pingsan yang kemudian Luchan membawanya untuk kembali ke desa Chen. 让开点，让开！玉娘，你没事吧？玉娘， Setelah aksi heroiknya dalam menyelamatkan desa Chen, ia pun bertemu dengan seorang berbaju putih yang ternyata ia adalah si pemulung. Dalam hal ini, Luchan sangat terkejut setelah mengetahui bahwa si pemulung itu adalah guru Chen yang selama ini ia cari. Di saat itu pula guru Chen memberitahukan bahwa sebuah tragedi besar akan terjadi di desa mereka, di mana sebuah pasukan yang dipimpin oleh Fang akan membalaskan dendam atas terbunuhnya Claire. Dan sebagai pemegang kekuasaan, guru Chen memerintahkan semua warganya untuk bersiap menghadapi mereka. 军队，咱们分拳脚。 其他街坊切记以扰敌为上。 Kemudian di keesokan harinya, benar saja Fang dan pasukannya datang untuk membalaskan dendam. Dan di saat itu juga semua penduduk pun melakukan strategi untuk menghadapi Fang dan anak buahnya. Luchan yang juga ada di tempat tersebut, ia pun membantu seluruh penduduk di sana untuk bertahan dari serangan itu. Namun di saat itu juga ia terkena sebuah tembakan setelah menghadang sebuah peluru yang diarahkan kepada Yunyang, dan ia pun kembali tak sadarkan diri. Melihat Luchan terkena tembakan, guru Chen pun sangat marah dan langsung menghajar mereka sekaligus mengusir pasukan tersebut dengan kungfu yang ia kuasai. Di saat mereka berhasil mengalahkan Fang dan anak buahnya, Luchan yang saat ini pingsan ia pun dibawa ke sebuah tempat di mana tetua desa dan guru Chen juga ada di sana. Tetua desa yang mengetahui Luchan telah menguasai jurus Chen, ia pun berencana untuk membunuh Luchan yang dianggap sebagai pencuri. Guru Chen yang mendengar hal itu tentu saja ia tidak setuju dengan rencana tetua desa, dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan Luchan adalah Yunyang harus menikahi Luchan saat itu juga. Maka dengan cara tersebut Luchan adalah bagian dari penduduk asli desa tersebut. 爹没意见，这件事就这么定了。 Beberapa hari setelahnya, pernikahan Luchan dan Yunyang pun segera dilaksanakan. Dalam acara pernikahan tersebut, semua warga pun menghadirinya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.